Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita tentang surat Roma, kita telah mencapai pasal 12, ayat 9 sampai akhir pasal ini. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa di episode terakhir kita berbicara tentang Roma 12 dan ayat-ayat dari 1 sampai 8 dan kita belajar bahwa Roma 12 memulai bagian praktis dalam surat Roma. Setelah dia berbicara kepada kami tentang bagian pendidikan di pasal 1 sampai 8, kemudian 9, 10, dan 11 adalah bagian dispensasi, tapi mulai dari pasal 12 sampai akhir surat itu adalah bagian praktis. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kami ingin memiliki gambaran tentang ayat 1 sampai 8 yang sebelumnya telah kita bahas. Silakan. Ayat 1 sampai 8 setelah dia berbicara kepada kita tentang apa yang Tuhan persembahkan kepada kita. Dalam ayat ini dia berbicara pada kita tentang apa yang Tuhan harapkan dari kita, dan saya percaya ini adalah permintaan yang adil. Tuhan yang telah memberi kita semua karunia ini itu telah dicatat dalam 8 pasal dari pasal 1 sampai dengan 8. Dan kemudian kita melihat kekayaan rahmat dan kebijaksanaan dan pengetahuannya dan karunia-Nya yang tidak terbatas. Saya pikir itu adalah logika yang dia katakan kepada kita, bahwa Allah mengharapkan perilaku yang berbeda dari orang-orang di dunia. Bahwa kita memuji Dia, mentaati Dia, melayani Dia, dan takut akan Dia. Saya percaya ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi hal yang paling luar biasa adalah bahwa dia menanyakan hal ini bukan dengan otoritas apostolik. Tetapi kita membaca karena itu saudara demi kemurahan Allah, artinya aku memohon. Dengan rahmat Allah, artinya dia tidak mau membebani mereka. Dia tidak ingin memberi mereka batasan, tetapi dia memohon kepada mereka dan dia menggunakan belas kasihan Tuhan supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini untuk memberkati kita, lalu kita akan mengalami yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah dia berbicara di bagian terakhir tentang persembahan tubuh sebagai korban, dan kita mengetahui bagaimana seseorang dapat mengalami kehendak Tuhan, dia kemudian berbicara tentang jenis-jenis karunia. Dia memulainya dengan beberapa karunia yang kita pelajari terakhir kali, dan kemudian dia melanjutkan mulai dari ayat 9 kita membaca, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya ingin komentar Anda tentang kasih dan cinta persaudaraan. Tuhan adalah kasih dan Tuhan adalah terang. Ini adalah sifat Tuhan, bahwa Dia adalah kasih dan terang. Oleh karena itu, sebagai cahaya Dia berkata jauhilah yang jahat. Dan sebagai kasih Dia berkata tunjukkan kasih yang dipraktekkan. Kasih bukan hanya berbicara, bahkan bukan perasaan. Terlepas dari apresiasi kita dalam berbicara dan menunjukkan perasaan, kata-kata memang selalu muncul. Tetapi kasih lebih dari itu. Itu sebabnya hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Artinya, kita tidak hanya harus memiliki kasih, tetapi kita harus menunjukkannya. Menggunakan metode kasih sayang. Inilah yang membedakan keluarga Allah di mana dirinya adalah kasih. Apa itu cinta persaudaraan? Kasih persaudaraan adalah apa yang mereka sebut dalam bahasa Yunani philo. Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan tertinggi. Dan kita harus saling mengasihi. Rasul Petrus berbicara tentang kasih persaudaraan ini dalam suratnya yang pertama. Sekali dalam setiap pasal yang berarti 5 kali dalam surat itu. Satu kali dia berkata,
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi dia memperingatkan kita akan kemunafikan dalam kasih. Mengatakan hal yang indah di depanmu dan menusukmu dari belakang. Ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan orang Kristen sejati. Mungkinkah ada sejenis kasih persaudaraan yang tersedia di dunia yang jauh dari lingkaran anak-anak Allah? Saya tidak percaya demikian. Mungkin mereka memiliki semacam keramahan satu sama lain. Tapi bukan jenis kasih persaudaraan kelas atas ini. Seseorang pernah berkata, saudara yang belum pernah saya temui sebelumnya, ketika saya bertemu dengannya, saya merasa bahwa dia lebih dekat dengan saya daripada saudara kandung saya jika saudara kandung saya tidak dapat hidup dalam Tuhan dan memiliki jenis kehidupan yang sama seperti saya. Jadi kasih persaudaraan adalah jenis kasih kelas atas yang menjadi ciri dari keluarga Allah. Jadi salinan aslinya yang sebenarnya hanya tersedia dalam keluarga Tuhan. Benar. Tetapi cinta lainnya di dunia adalah salinan yang palsu. Ya, mereka pragmatis, mereka punya niat di balik itu dan agenda. Tapi kasih yang sungguh-sungguh dan dengan hati yang murni. Dari mana datangnya hati yang murni jika tidak tersedia? Apakah ini alasan mengapa ungkapan kasih persaudaraan muncul dalam perjanjian baru sebanyak 8 kali? Angka yang mengacu pada kelahiran baru atau ciptaan baru atau awal yang baru. Baik, kalau muncul 8 kali saya tidak tahu. Tapi kalau memang demikian, maka itu adalah angka yang indah karena itu adalah angka ciptaan baru. Ya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 11 kita membaca, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bisakah Anda memberikan lebih banyak klarifikasi? Ayat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mohon penjelasan Anda. Sebenarnya ketekunan adalah sifat yang indah. Di atas segalanya ini menjadi ciri Tuhan kita. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apakah ini ketekunan ataukah jihad? Tidak, itu adalah Bukan ketekunan. jihad. Bukan. Oke. Ketekunan berarti bekerja keras dalam pekerjaan saya. Misalnya dalam Amsal pasal 12, kita membaca orang malas tidak akan menangkap buruannya. Di pinggirnya tertulis orang malas tidak akan menangkap buruannya. Jadi seseorang berburu tetapi dia bahkan tidak memanggang apa yang dia tangkap, dia tidak mendapat keuntungan dari apa yang dia tangkap. Ini adalah kemalasan tertinggi dan kemalasan adalah kebalikan dari ketekunan, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Sangat bagus bahwa orang percaya sejati akan menjadi seperti siswa yang bekerja keras atau karyawan yang kerja keras. Dan tentu saja dalam pelayanannya kepada Tuhan yang di atas segalanya, dia haruslah rajin. Ketekunan adalah sifat yang mulia. Ini ada dalam diri Tuhan kita. Jika kita membaca Injil Markus, kita akan melihat jadwal harinya. Dan seberapa sering dia bekerja dengan sekuat tenaga, kita baca segera. Inilah Tuhan kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan tidak hanya itu, tangan saya bekerja tapi hatiku berkobar. Rohmu menyala-nyala, ini dapat dikatakan tentang Apolos bahwa rohnya menyala-nyala. Ketika dia akan berbicara dengan seluruh keberadaannya. Dia tidak hanya bicara tentang fakta yang indah dan hati dingin. Kehangatan spiritual juga dibutuhkan. Dan kemudian setelah dia berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Dia mengatakan, layanilah Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan menggunakan dua metode ini. Ketekunan, tangan yang sedang bekerja secara aktif, dan hati yang terbakar dengan kasih kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa. Ada salah paham yang diulang-ulang dan disebarluaskan yang mengatakan bahwa anugerah artinya bersantai, bahkan dikatakan slogan yang gaul, diperbarui lalu kemudian berbaring. Artinya karena saya tidak menerima keselamatan melalui usaha saya sendiri tetapi melalui kasih karunia. Maka kehidupan spiritual saya harusnya tampak santai-santai saja. Jadi dalam makna kata-kata ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, mohon jelaskan bahaya kurangnya ketekunan yang kita temukan. Saya percaya bahaya kurangnya ketekunan yang kita temukan dalam apa yang benar-benar kita lihat pada orang-orang malas. Anda menemukan mereka tidak bahagia. Anda menemukan orang beriman bingung, apakah dia beriman
atau tidak. Anda menemukan dia bingung ketika sampai pada dirinya sendiri mengatakan, apakah saya benar-benar beriman atau tidak? Ketika saya mati, saya akan masuk neraka. Apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam surat yang kedua, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Bukan berusaha, tetapi sungguh-sungguh berusaha. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh kasih karunia ini tidak akan membiarkan aku hidup seperti aku dulu hidup. Melainkan mendedikasikan hidup saya untuk Kristus. Orang yang paling membela keselamatan karena kasih karunia adalah Paulus. Lihatlah hidupnya. Lihatlah ketekunan dan kerja Dia kerasnya. menghabiskan dan dihabiskan. Tepat. Kita membaca di ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Layak untuk direnungkan. Tentu, ini adalah triad yang indah dan lengkap. Pertama, bersukacita dalam pengharapan. Tidak ada yang memberikan kegembiraan dan penghiburan sejati bagi orang percaya selain pengharapan. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dan tentu saja saya yakin sebagian besar pemirsa tahu pengharapan itu berarti pengharapan akan kedatangan Kristus. Waktu bahagia akan tiba di mana saya akan melihat dia dan bersama-sama dengan dia selamanya. Bahkan jika saya dalam masalah besar, bahkan jika saya dalam pencobaan, bahkan jika keadaan saya sulit. Saya bisa bahagia dalam pengharapan. Semua itu akan berlangsung selama sehari dan berakhir. Dan setiap langkah membawa saya lebih dekat ke saat bahagia ini karenanya bersukacita dalam pengharapan. Tapi bagaimana jika saya mengalami kesengsaraan? Sabarlah dalam kesesakan. Dia memberitahu kita sebelumnya di pasal 5 bahwa kesengsaraan itu menimbulkan Ketekunan. Jadi saya tidak boleh terbebani dalam kesengsaraan. Tetapi bahkan dalam kesengsaraan saya harus bersabar. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Dalam Mazmur 4 yang berarti bahwa engkau memperbesar kapasitasku, engkau telah memperluas saya, engkau telah meluaskanku untuk menjadi lebih sabar. Kesengsaraanku menghasilkan ketekunan dan akhirnya bertekunlah dalam doa. Agar saya selalu sabar dan bahagia, saya harus bersandar pada tata kasih karunia agar saya dapat memperoleh darinya apa yang saya butuhkan. Apakah Anda melihat di sini, dalam triad ini langkahnya berurutan? Artinya yang satu mengarah ke yang lain. Bersukacita dalam pengharapan misalnya, semakin banyak harapan yang diberkati, semakin memenuhi hatiku dengan sukacita, semakin membuatku memasuki masa kesusahan dengan kesabaran. Saya percaya apa yang Anda katakan sangatlah masuk akal. Saya juga menghubungkan triad ini dengan Mazmur 84 yang memiliki 4 ucapan bahagia. 3 ucapan bahagia. Ucapan bahagia pertama dalam Mazmur 84 ayat 3 atau Kepadanya. 4. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Yang terus Memuji di memuji-muji sini adalah engkau. sukacita dalam pengharapan. Berbahagialah manusia yang kekuatan di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Di sini adalah kesabaran dalam kesengsaraan. Dan akhirnya, ya Tuhan Allah semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Ini adalah terus bertekun dalam doa. Ketika kita membaca di ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saya ingin tahu siapa yang dimaksud dengan orang-orang kudus dan siapakah yang layak diberikan tumpangan. Di sini kita membaca tentang kekristenan praktikal. Kekristenan bukanlah hanya omongan, betapa kita hidup dipenuhi dengan kata-kata. Dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Hidup kita dipenuhi dengan kata-kata, tapi kekristenan bukan hanya kata-kata. Apalagi, di sini kita melihat suatu aspek dari kekristenan praktis, berbagi dalam kebutuhan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang-orang kudus adalah kekasih Tuhan yang telah percaya kepada Kristus, yang telah disucikan oleh darah Kristus dan mereka menjadi orang kudus. Ya, orang-orang ini, apakah mereka memiliki kebutuhan atau tidak? Ya, barang siapa mempunyai harta duniawi, inilah yang dikatakan Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama pasal 3, dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adapun yang diberi tumpangan adalah setiap orang yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tidak punya tempat makan. Kita harus menunjukkan keramahan kepada orang asing. Dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-13, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Dia ingin memberitahu kami bahwa saat mereka menghibur mereka tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat. Tentu saja jika yang datang kepadaku adalah malaikat dari surga,
Kita akan saling bertarung untuk melihat siapa yang akan menjamunya karena ia dari surga. Tapi mereka mengundangnya ke rumah mereka Mereka tidak dan mengenal mereka mereka. tidak tahu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka melakukannya karena mereka mengasihi orang asing. Dan jika kita ingin membawa kisah ini ke penerapan praktisnya, bagaimana saya tahu kebutuhan saudara-saudara saya? Sehingga saya akan memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ada beberapa level. Tingkat pertama adalah seseorang yang berbagi dengan yang lain dengan kebutuhannya. Jadi saya tahu kebutuhan saudara saya. Yang kedua, saya berdoa untuk melihat apakah saya harus berbagi ataupun tidak. Saya ingin mencapai tingkat ini sementara saya berdoa untuk saudara saya, bahkan jika dia tidak berbagi dengan saya kebutuhannya, tapi rasanya ia sedang butuh. Mohon penjelasan Anda. Level ini tentu saja kelas atas seperti yang Anda katakan dan saya sangat berharap ini ada pada kita semua. Pembicara dan pemirsa, kami sangat membutuhkan kedekatan dengan Allah supaya bisa mengerti kebutuhan sesama kita. Biasanya orang yang membutuhkan di dalam banyak kesempatan dia sangat ragu-ragu untuk mengatakannya. Tetapi secara pribadi saya mengenal seseorang yang pergi mengunjungi saudaranya dan orang ini sangat saya kenal. Dan ketika dia turun dan duduk bersama orang ini, dia mengatakan kepadanya bahwa engkau akan makan siang dengan saya. Dia berkata, tidak, saya tidak akan makan siang. Tapi saya berkata, iya, kamu akan makan siang denganku dan aku akan memberikan kamu apa yang kamu inginkan. Dia berkata, bagaimana kamu tahu? Dia berkata, saat kamu turun dari kereta, Tuhan beritahu saya bahwa saudara ini akan datang. Beri dia apa yang dia butuhkan. Dan saudara ini menceritakan kisah ini di pemakaman saudara yang melakukan perbuatan ini terhadapnya. Dan dia berkata, oh betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, saudara ini akan datang kepadamu, berikan apa yang dia butuhkan. Dan dia sangat membutuhkan saat itu. Menjadi dekat dengan Tuhan akan memberikan saya kemampuan untuk merasakan saudaraku dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Melihat saudaranya menderita kekurangan. Tidak mendengar tapi melihat. Jadi sudah seharusnya saya memperhatikan sesama dan mengetahuinya ketika saya merasa bahwa mereka terbebani secara finansial, saya harus berbagi dalam kebutuhan mereka. Ini memberitahu kita mengapa seringkali emosi kita dimatikan terhadap saudara-saudara kita. Itu karena kita tidak berdoa untuk mereka. Benar. Mungkin jika kita saling mendoakan, bahkan jika mereka tidak meminta kita mendoakan mereka. Ya. Kita akan tahu keadaan mereka dan Roh Kudus akan berbicara. Sangat benar. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Mohon komentar Anda. Barang siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ngomong-ngomong, saya mau untuk melewati 7 poin indah dalam pasal ini. Saya menyebutnya 7 larangan. Ada 7 larangan, lihatlah ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ketika kita mencapai ayat yang baru saja kita baca, berkatilah siapa yang menanya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. 14. Jangan mengutuk ayat 14. Ketika kita mencapai ayat 16, kita membaca janganlah menganggap dirimu pandai. Ini yang keempat kalinya. Kelima kalinya adalah ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Dan ayat terakhir dari pasal ini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kekristenan adalah kelas atas, tidak hanya ketika saya berurusan dengan saudara-saudara saya, tetapi juga terhadap mereka yang menganiaya kita, dan mereka yang mengutuk kita, dan mereka yang akan merencanakan kejahatan kepada kita. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Pertanyaannya adalah, apakah perkara yang tinggi itu? Kami butuh penjelasan Anda untuk bagian ini. Saya yakin kita pernah berhenti pada ungkapan satu sama lain. Kita telah melihat di pasal ini bahwa kita adalah anggota satu sama lain. Dan di sini kita membaca, hendaklah kamu sehati sepikir satu sama lain. Jadi saya harus peduli dengan masalah Anda sama seperti saya peduli dengan masalah saya. Karena pada kenyataannya, kita semua adalah saudara, kita adalah anggota dari satu tubuh. Jika ada anggota yang terluka, semua anggota menderita dan jika salah satu anggota dihormati, semua anggota bergembira.
Karena kita semua adalah anggota dalam satu tubuh dan kita harus peduli satu sama lain. Dan kemudian dia berkata, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ini adalah karakteristik orang-orang di dunia. Ini adalah sekolah setan, makhluk sombong pertama. Yang telah menggiring umat manusia kepada kesombongan. Tapi di sini, Hal-hal yang tinggi berarti hal-hal yang sombong? hal-hal sombong di mana saya ingin lebih tinggi dari yang lain. Bahkan jika itu akan melebihi mereka. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ini adalah sekolah Kristus. Jadi sekolah setan mengangkat diri sendiri dan sekolah Kristus membuat dirinya tidak memiliki Membuatnya tak reputasi yang memiliki walaupun reputasi. dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini makna dari perkara yang tinggi dan perkara yang sederhana. Ya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Apa artinya? Terkadang seseorang menganggap dirinya sendiri tidak salah lagi dalam berpikir dan melihat bahwa saya benar dan yang lain salah. Ini juga merupakan jenis arogansi dan kita diperingatkan di sini akan kesombongan baik dalam tindakan atau dalam perasaan yang tersimpan. Mungkin kesombongan ini tidak tampak secara lahiriah tetapi secara batiniah. Saya bijak menurut pendapat saya. Ayat 17 memulai bagian baru tentang berurusan dengan musuh. Kita membaca, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin kata-kata ini sangatlah dibutuhkan di zaman modern ini. Benar. Apalagi dalam kondisi saat ini. Amin. Dalam dunia yang seperti ini. Kami melihat banyak orang yang dalam Benar. permusuhan dengan para pengikut Kristus. Benar. Bagaimana seharusnya kita menghadapinya sehubungan dengan firman ini? Untuk lebih dekat dengan Kristus dan untuk melihat bagaimana dia berurusan dengan musuh. Ini akan membantu saya untuk mengetahui bahwa sebagai pengikut Kristus, saya harus menunjukkan atribut Kristus bukan hanya kepada orang yang mengasihiku. Bukan orang yang bersorak untukku, tapi kepada orang yang benciku, orang yang merencanakan kejahatan untukku. Dan saya percaya kata-kata di sini mudah dimengerti. Bahkan anak kecil pun bisa memahaminya, namun sulit untuk diterapkan, perlu Kristus untuk hidup di dalam diri kita. Tidak peduli seberapa banyak saya menjelaskan, saya tidak akan memberikan kekuatan kepada pemirsa untuk hidup sesuai firman ini. Tetapi kita semua membutuhkan tahta anugerah, bertekunlah dalam doa. Bersekutulah dengan Tuhan. Seperti yang pernah kita baca, kita perlu mendekat kepada Tuhan kita dan bersekutu dengannya. Sehingga karakter mulia Kristus yang dimanifestasikan ketika dia ada di bumi akan ada pada kita juga. Mungkin ada baiknya kita meluruskan dari mana kita dapat memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kuasa ini datang dengan menerima Allah, kehidupan yang kekal. Benar. Kehidupan kekal yang saya dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang membuat saya bisa berurusan dengan musuh dengan cara yang ini. Benar. Dan persekutuan saya setiap hari dengan Tuhan memberi saya kekuatan. Ini Benar. menyatakan kepada saya bahwa tidak semua orang Kristen dapat melakukan Tidak, ini. mereka tidak Jadi kita bisa. memberitahu orang-orang Kristen, bahkan gereja-gereja, cintailah musuhmu. Segelintir dari mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Ini adalah kelemahan. Dan mereka akan turun ke jalan ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Keinginan membalas suara dengan suara atau senjata dibalas untuk senjata. Bagi mereka yang tidak bisa berubah, apa yang bisa kita katakan pada mereka? Mereka tidak bisa jika belum menerima natur ilahi dan berada dalam persekutuan dan hubungan sehari-hari dengan Kristus Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Jadi pertama, mereka membutuhkan natur baru. Kita menerima natur baru ini melalui anugerah, melalui kelahiran baru dari Allah. Natur baru ini membuatku seperti ayahku. Saya telah mewarisi dari ayah duniawi saya sifat-sifat duniawi yang jahat. Tetapi saya mewarisi dari Bapa Surgawi saya semua karakteristik kelas atas. Anda telah menjadi pewaris natur ilahi. Dan saya harus bersikap seperti Kristus bersikap. Dan berperilaku seperti Tuhan Kristus. berkati Anda, Saudara Yosef. Kita Semoga simpulkan Tuhan bersama jagamu. hadirin. Kami ingin mendengar komentar tentang ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini? Adalah penting bahwa seorang percaya sejati bekerja keras sepanjang hidupnya, terutama dalam melayani Tuhan. Tetapi dia juga seharusnya demikian dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, sehingga ia dapat berkobar-kobar dalam roh, tidak hanya bekerja dengan tangannya, tetapi juga berada dalam persekutuan rohani dengan Tuhan. Kedua hal ini membuat orang tersebut mampu menyembah Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Jadi ini adalah dua ciri orang yang menyembah Tuhan dengan setia. Dan melayani Tuhan dengan baik. Ya,
Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Apakah artinya? Silakan. Bahwa Tuhan benar-benar ingin orang percaya berperilaku berbeda dari orang-orang dunia. Namun, manusia tidak dapat bersikap seperti ini dan berdiri teguh selama penganiayaan kecuali dia memiliki natur yang baru. Sifat ilahi yang akan membuatnya berbeda dari manusia alami, seperti jika ada yang membuat marah manusia duniawi, dia ingin membalas dendam, tetapi orang yang memiliki natur ilahi bisa berdiri kokoh, dan ini terjadi melalui persekutuan sehari-hari dengan Tuhan, dan berada dalam hadirat Tuhan dapat memberi kita kekuatan untuk melakukan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Tuhan Anda, memberkati. Saudara Yosef. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.